Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Pada saat Mao Yanhong dan Mao Yanhei bergerak meninggalkan puncak gunung kecil tersebut, tiba-tiba dari berbagai arah muncul puluhan aura yang mendekati tempat itu, dengan ratusan anak panah hitam yang langsung bergerak mengunci pergerakan Mao Yanhei dan Mao Yanhong. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema di atas langit gunung kecil tersebut, saat tembakan anak panah tersebut beradu dengan tembakan bola angin yang dilepaskan Mao Yanhong dan Mao Yanhei untuk menghalau serangan tersebut. Ruoer, ucap Xin Chan panik, saat tekanan dari puluhan aura tersebut semakin dekat. Penguasa, semi-abadi tingkat tinggi, ucap Yu Jierui dengan serius, membuat Xin Mosu dan rombongannya semakin tegang. Paman, jangan panik, serahkan masalah ini pada kami, ucap King Ruo dengan tenang. Tapi, Xin Chan menanggapi dengan wajah serius. Paman, apakah kekhawatiran dapat menyelesaikan masalah? Justru itu akan membuat masalah semakin berat. King Ruo menenangkan Xin Chan dan rombongannya. Bagi kami yang memiliki kemampuan tingkat rendah ini, yang terpikirkan pertama kali adalah bagaimana cara kami bisa pergi dengan selamat. Bukan berarti kami takut, tapi karena kami sadar dengan kemampuan kami, ucap Xin Chan menanggapi, membuat King Ruo, Fang Yu Buxiu Diliu dan Fang Yu Caihong menggelengkan kepalanya dengan raut wajah kecewa. Aku seperti tidak mengenali karakternya lagi, ucap Fang Yu Caihong berbicara pada Fang Yu Buxiu Diliu yang sedang mengitari pandangannya, berjaga dengan sikap tenang. Benar, Chan Er sepertinya telah kehilangan jati dirinya sebagai seorang kultivator. Tenang dalam segala hal dan rasa percaya diri pada diri sendiri dan orang lain sepertinya telah hilang. Fang Yu Caihong menanggapi, Chan Er, untuk mendapatkan pedang yang hebat, pedang tersebut harus terlebih dahulu dimurnikan, ditempa, dan diasah terus-menerus. Jika pedang tersebut tidak teruji, maka pedang itu adalah sampah, ucap Fang Yu Buxiu Diliu dengan tegas, membuat Xin Chan dan rombongannya terdiam. Baru saja Fang Yu Caihong menyelesaikan kata-katanya, muncul ratusan aura lainnya yang langsung mengepung puncak gunung kecil tersebut, membuat Xin Chan dan rombongannya yang berada di tingkat semi-abadi semakin tidak tenang. Sus, sus, Mao Yanhong dan Mao Yanhei yang sebelumnya hendak pergi dari puncak gunung kecil tersebut, kembali dengan muncul di hadapan Fang Yu Caihong. Tuan, ucap Mao Yanhong dengan hormat. Pulihkan diri kalian, ucap Fang Yu Caihong saat melihat beberapa luka kecil yang menganga di tubuh kedua kucing dari neraka besar tersebut. Baik, Tuan, ucap Mao Yanhong dan Mao Yanhei dengan hormat, dengan sosoknya yang kembali ke dalam dunia cincin penyimpanan Fang Yu Caihong, bersamaan dengan munculnya ratusan panah hitam yang turun seperti hujan dan ratusan tombak hitam bergerak dari berbagai arah, yang menyerang puncak gunung kecil yang mereka tempati. Duar, duar. Ledakan maha dahsyat mengguncang kawasan itu dengan hebat, saat serangan anak panah dan tombak hitam tersebut menyapu puncak gunung kecil tersebut. Serangan pasukan yang terorganisir, ucap Pang Dahai dengan tenang, menatap serangan anak panah dan tombak hitam yang beradu dengan kubah emas transparan yang melindungi mereka. Benar-benar aneh, bagaimana bisa mereka langsung mengetahui keberadaan kita? Xin Mosu menimpali. Yang agung, itu karena aura kita yang berbeda dengan dunia ini. Selain itu mungkin ini adalah kawasan istana atau kawasan terlarang sebuah kekuatan. Zhao Kang menimpali sambil mengarahkan pandangannya pada King Ruo yang tampak begitu tenang. Ruoer, apa rencana kita? Tanya Fang Yu Caihong. Karena mereka sudah datang, itu artinya kita tidak perlu repot-repot mencari informasi mengenai tempat ini. Jawab King Ruo dengan tenang. Apakah maksud Ruoer ingin menangkap mereka? Tanya Xin Mosu. Benar, jika kakek ingin berlatih dengan bertarung dengan mereka, kami akan menunggu, jawab King Ruo menanggapi sambil menjaga perisai kubah emas transparan yang melindungi mereka.
membuat wajah Shin Mosu menjadi masam. Bagaimana dengan paman berdua? Tanya King Ruo mengarahkan pandangannya pada Shin Qin dan Shin Chan yang terdiam. 15 menit kemudian, serangan tersebut tiba-tiba berhenti dengan beberapa aura yang bergerak mendekati tempat itu. Tidak lama kemudian, 5 sosok makhluk gelap dengan tampilan raksasa neraka, namun dengan ukuran tubuh yang lebih kecil muncul di atas langit gunung tersebut. Klan Juren, ucap Fang Yu Chaihong menatap kelima makhluk gelap yang bergerak memeriksa puncak gunung kecil yang telah porak-poranda tersebut. Pang Dahai, Zhao Kang, ucap King Ruo dengan tenang. Sus, sus. Rantai besi hitam yang merupakan teknik segel dari Zhao Kang dan Pang Dahai, tiba-tiba muncul dari kehampaan, dengan langsung mengunci pergerakan kelima raksasa tersebut dan melilitnya. Sus. Rantai besi hitam tersebut menarik kelima raksasa tersebut dengan keras, hingga terhempas di atas reruntuhan puncak gunung kecil tersebut. Ah! Oh, teriak kelima sosok tersebut kesakitan, sambil berusaha melepaskan diri dengan mengubah tampilannya menjadi raksasa. Benar, mereka adalah Juren neraka, ucap Fang Yu Chaihong. Ngaum, awo, raksasa tersebut meraung, memanggil bantuan pada pasukannya yang berada ratusan meter dari puncak gunung tersebut. Saat ratusan aura yang menjaga jarak di sekitar gunung kecil tersebut bergerak, tiba-tiba Tao Tian dan Tao Tu muncul di hadapan King Ruo melepas aura pembunuhan, membuat ratusan aura tersebut langsung berhenti bergerak. Ini, ucap Xin Dilang dan rombongannya mematung, bahkan Fang Yu Chaihong dan Fang Yu Buxiu Diliu juga dibuat terkejut oleh kemunculan Tao Tian dan Tao Tu. Hewan buas dari daratan hukuman langit. Fang Yu Chaihong dan Fang Yu Buxiu Diliu membatin takjub, menatap Tao Tian dan Tao Tu yang tiba-tiba bergerak naik ke atas langit sambil melepaskan aura pembunuhan, membuat ratusan raksasa neraka yang berada di sekitar gunung kecil tersebut bergerak pergi. Sus! Ratusan raksasa tersebut bergerak ke berbagai arah untuk menyelamatkan diri dengan terbirit-birit. Keparat, apa yang kalian lakukan? Teriak raksasa yang tertangkap tersebut murka, saat semua pasukannya yang berada di kawasan tersebut langsung bergerak pergi. Hewan buas abadi tingkat 2, ucap Fang Yu Buxiu Diliu menatap Tao Tian dan Tao Tu yang berjaga di atas langit gunung kecil yang mereka tempati. Ah! Oh! Teriak kelima raksasa yang tertangkap tersebut meraung, membuat King Ruo langsung mengurungnya ke dalam segel bola emas transparan. Untuk mengorek informasi dari kelima tawanan ini, kita perlu tempat yang aman. Leluhur, kakek, paman, Liang Hao. Kalian naik ke atas punggung Tao Wu, ucap King Ruo menyebut Tao Tu. Qin Er, Ling Er, Pang Dahai dan Zhao Kang, kalian ikut aku naik ke atas punggung Tao Tai, ucap King Ruo menyebut Tao Tian sambil bergerak naik ke atas punggung hewan buas gelap yang berada di udara tersebut. Tanpa banyak bicara dan menunda, swus, swus. Mereka langsung bergerak naik ke atas punggung Tao Tian dan Tao Tu. Setelah memastikan King Ruo dan rombongan sudah berada di atas punggungnya, Tao Tian dan Tao Tu lalu meninggalkan puncak gunung kecil tersebut. Sus, sus. Sosoknya melesat di kegelapan malam, bergerak ke arah timur dengan kecepatan puncaknya. 5 menit kemudian setelah Tao Tian dan Tao Tu meninggalkan puncak gunung kecil tersebut, ribuan raksasa muncul dan langsung mengepung tempat itu. Ayo serang, ucap pemimpin pasukan memberi perintah. Sus, sus. Ribuan tombak emas bergerak menyerang puncak gunung kecil tersebut dan mulai menghancurkannya. Di tempat lain, kakak, ucap King Ling menatap cahaya besar yang disertai dentuman ledakan di belakang mereka. Sepertinya mereka kembali dengan pasukan yang lebih banyak lagi. King Ruo menanggapi, menatap Shin Mosu yang tampak tegang. Di belakang punggung Tao Tu, jika bukan karena hewan buas gelap ini kita akan kesulitan bergerak di tempat ini. Leluhur yang agung, apakah tekanan dunia neraka memang seperti ini? Tanya Shin Mosu, berbicara pada rombongannya melalui telepati dengan serius, saat tekanan aura gelap yang semakin lama semakin kuat pada tubuhnya. Mosu sebenarnya tekanan aura gelap dan dingin dan gravitasi ini terjadi karena kekuatan cahaya dari tubuh kita yang tidak sesuai dengan tempatnya,
ini seperti kita memasuki air yang bukan dunia kita, demikian juga saat kita memasuki dunia neraka ini. Jika dibandingkan dengan neraka besar, kekuatan gelap di tempat ini bahkan belum apa-apa. Fang Yu Chai Hong menanggapi, leluhur yang agung, mengenai hewan buas gelap ini, apakah dia berasal dari neraka ini? Tanya Sin Mosu dengan penasaran, karena Tao Tu yang mereka tunggangi dapat bergerak dengan bebas. Mosu Tao Tai dan Tao Wu adalah hewan buas langit. Mereka bukan hewan buas gelap. Mereka berdua terlahir dari kehendak langit dan bumi untuk menghukum kejahatan. Mereka ditakuti dan dianggap sebagai hewan buas yang ganas, rakus dan serakah karena tidak memiliki rasa takut dan melahap apa saja tanpa batas, jawab Fang Yu Chai Hong. Apakah mereka berasal dari daratan ilahi? Benar, mereka adalah hewan buas langit yang berasal dari daratan hukuman langit. Sebuah tempat terlarang di wilayah selatan yang berada tidak jauh dari Samudera Es atau Samudera Biru, jawab Fang Yu Chai Hong dengan tenang, membuat Sin Mosu dan rombongannya menjadi tenang. Lalu leluhur yang agung, bagaimana dengan aura gelap dari tubuh mereka? Mengenai hal ini aku juga tidak tahu, mungkin Ruo bisa menjelaskannya. Dapat berada di atas punggung hewan buas ini, benar-benar hal yang menakjubkan, jawab Fang Yu Chai Hong menanggapi. Maksud, leluhur yang agung? Tanya Sin Dilang dengan penasaran. Dilang Tao Tai dan Tao Wu adalah satu-satunya hewan buas yang tidak dapat ditaklukkan. Bahkan selama jutaan tahun, inilah pertama kalinya aku melihat mereka melayani seseorang, jawab Fang Yu Chai Hong menjelaskan keistimewaan hewan buas gelap yang mereka tunggangi tersebut. Apakah itu artinya Ruo adalah satu-satunya orang yang mampu menaklukkan mereka? Sepertinya demikian, jawab Fang Yu Chai Hong menanggapi. Sus. Tao Tian dan Tao Tu terus bergerak dengan kecepatan puncaknya. Menjelang pagi, mereka akhirnya tiba di puncak gunung kecil. Sus. Tao Tian dan Tao Tu membawa King Ruo dan rombongan mendarat di lembah gunung kecil yang ditumbuhi pohon-pohon hitam raksasa yang meranggas tersebut, sambil melepaskan segel ilusi api gelap miliknya. Untuk sementara, kita akan beristirahat di tempat ini, ucap King Ruo sambil turun dari punggung Tao Tian. Baik, jawab Fang Yu Chai Hong dan rombongannya yang juga turun dari punggung Tao Tu. Ruo ucap Sin Dilang menatap Tao Tian dan Tao Tu yang berdiri di sisi King Ruo. Hormat pada yang agung sekalian. Aku Tao Tian, pelayan yang agung Seng Su Nianging King Ruo, ucap Tao Tian memperkenalkan diri, lalu diikuti Tao Tu yang juga memperkenalkan dirinya sebagai pelayan King Ruo. Tao Tian, Tao Tu, terima kasih sudah membantu perjalanan kami, ucap Fang Yu Chai Hong dengan sikapnya yang ramah. Ini adalah kehormatan kami, ucap Tao Tian menanggapi dengan sikap hormat. Setelah saling memperkenalkan diri, King Ruo lalu meminta Sin Dilang, Sin Mosu dan mereka yang berada di tingkat semi-abadi untuk menyesuaikan dan membiasakan diri dengan aturan ruang dan waktu neraka kuno. Saat Sin Mosu dan mereka yang berada di tingkat semi-abadi sedang menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut, King Ruo lalu membuat segel perisai yang memisahkan kelompoknya berada di tahap abadi dengan mengeluarkan kelima raksasa neraka yang baru saja mereka tangkap dari dalam cincin penyimpanannya. Kelima tawanan dari raksasa neraka yang mereka tangkap di puncak gunung kecil sebelumnya, muncul di hadapan mereka. Para dewa keparat, apa yang kalian lakukan di tempat ini? Kelima raksasa tersebut langsung memaki King Ruo dengan penuh kemarahan dan kebencian. Kalian saja menyusupi dunia kami, lalu mengapa kami tidak boleh? King Ruo menanggapi sambil melepaskan api putih untuk membakar kelima raksasa tersebut. Kelima raksasa yang terikat rantai besi hitam tersebut mulai meraung saat api putih tersebut mulai melelehkan kulitnya. Jika kalian mau bicara, maka aku akan memberi kalian kematian yang mudah, ucap King Ruo dengan tenang. Bahkan jika kalian menyiksa kami selama jutaan tahun pun, kami tidak akan bicara, ucap pemimpin kelompok dengan penuh kemarahan. Oh, baiklah, sesuai permintaan kalian, ucap King Ruo sambil meningkatkan nyala api, membuat kelima raksasa neraka tersebut semakin kesakitan.
Oh, teriaknya meraung-raung kesakitan sambil mengedarkan kekuatannya yang tersegel oleh rantai besi hitam. Hari semakin terang namun kelima raksasa tersebut masih belum mau bicara. Sus, tiga raksasa yang King Ruo tangkap di wilayah kehampaan abadi badai ruang dan waktu sebelumnya muncul di hadapan King Ruo dan rombongannya. Ini, ketiga raksasa tersebut terkejut, menatap lima raksasa lainnya yang meraung-raung kesakitan dengan bergidik ngeri, namun kembali menampilkan sikap yang tidak bersahabat, dengan menatap King Ruo dan rombongannya dengan penuh kemarahan dan kebencian. Yang mulia, mereka, tanya Zhao Kang dengan serius. Mereka adalah kelompok yang menyerang kita di wilayah kehampaan abadi badai ruang dan waktu, saat kita akan memasuki benua teratai biru sebelumnya. Di kota Sin sebelumnya aku pernah menginterogasi mereka tapi mereka tidak mau bicara, jawab King Ruo menanggapi sambil mengarahkan pandangannya pada ketiga raksasa yang menatapnya penuh dengan kemarahan dan kebencian. Saat ini kalian sudah berada di dalam neraka kuno. Sebelumnya kalian menolak untuk bicara, namun aku masih membiarkan kalian hidup dengan nyaman. Namun tidak untuk kali ini. Jika kalian masih saja diam, maka aku akan memberi kalian kematian yang menyakitkan. Dengan tatapan dingin, salah satu dari ketiga raksasa tersebut meludah, membuat wajah Pang Dahai dan Zhao Kang langsung memerah. Apakah kamu mengira aku akan memberi hukuman yang sama seperti mereka? Dahai, potong tubuhnya inci per inci, ucap King Ruo membuat ketiga raksasa tersebut bergidik ngeri. Tuan, kami akan bicara, ucap ketiga raksasa tersebut dengan serius. Terlambat, Dahai, lakukan, ucap King Ruo dengan serius sambil memberikan golok perak yang cukup besar dan panjang. Baik yang mulia, sambil mengambil golok perak tersebut, mulai dari ujung kakinya, ucap King Ruo membuat ketiga raksasa tersebut begitu ketakutan. Sus. Tebasan golok perak tersebut mulai memotong ibu jari kaki kiri raksasa tersebut, yang langsung menyemburkan darah merah kehitaman. Dewa Keparat, kalian bahkan lebih kejam dari kami, ucap raksasa tersebut saat mulai merasakan rasa sakit bergelayut dari ujung kakinya. Apakah kalian mau bicara? Tanya King Ruo mengabaikan sosok tersebut dengan berbicara pada kedua raksasa lainnya. Kami akan bicara, Tuan. Dengan wajah serius. Baik, pertanyaan pertama. Mengapa kalian menyerang kami sebelumnya? Karena kalian adalah musuh Tuan. Sangat masuk akal. Lalu dari kelompok mana kalian? Tuan, kami dari neraka besar. Kami adalah pasukan Jenderal Besar Donghuo yang ditugaskan untuk berada di wilayah kehampaan abadi badai ruang dan waktu untuk Keparat. Apa yang kalian lakukan? Jangan pernah memberikan informasi pada mereka. Teriak raksasa yang terbakar api, yang berada di seberang kedua raksasa tersebut memotong pembicaraannya. Sus. Kilatan cahaya perak keemasan memotong tangan dan kaki raksasa yang berbicara tersebut, membuatnya langsung meraung keras saat api putih yang membakarnya langsung membakar bagian tubuhnya yang terpotong. Lanjutkan, ucap King Ruo dengan tenang. Baik. Tuan, kami ditugaskan oleh Jenderal Besar Donghuo untuk membantu naga pemecah kehampaan, untuk memburu para dewa yang akan keluar dari daratan ilahi untuk mencari informasi keberadaan gerbang langit yang lainnya, Tuan. Tapi apakah kalian sudah tahu bahwa Donghuo sudah menemukan gerbang langit lainnya? Sudah, Tuan, jawabnya dengan jujur, membuat King Ruo dan rombongan saling berpandangan. Baik. Lalu bagaimana dengan pasukan yang berada di neraka kecil ini? Apakah kalian juga sudah tahu? Tuan, mereka adalah pasukan yang dikirim dari neraka besar, yang ditempatkan di tempat untuk Keparat. Kamu akan merusak rencana yang agung. Apakah kalian lupa bahwa kematian adalah pengorbanan kita yang sesungguhnya? Sosok yang terbakar lainnya berbicara, memotong penjelasan sosok tersebut. Zhao Kang, potong tubuhnya inci per inci. Ucap King Ruo sambil memberikan golok perak pada Zhao Kang untuk menyiksa sosok yang memotong pembicaraan tersebut. Dewa Keparat, ketika saatnya tiba, kalian semua akan merasakan apa itu keputusaan, ucapnya dengan penuh kemarahan. Apa? Hingga saatnya tiba,
kalian juga akan merasakan apa itu keputusaan. Perlu kalian ingat dan kalian ketahui. Kalianlah yang selalu mengusik dan mengganggu kami. Jika kalian bisa memiliki niat untuk menyerang daratan ilahi, kami pun juga bisa melakukannya. Terima kasih sudah mengajarkan kami bagaimana harus bertindak, ucap King Ruo membuat sosok tersebut terdiam. Zhao Kang, lakukan sekarang, ucap King Ruo dengan serius. Baik, Yang Mulia, bergerak menghampiri sosok tersebut dan mulai menyiksanya. Lanjutkan, ucap King Ruo menatap kedua raksasa yang mau berbicara tersebut. Tutuan, sebenarnya kami adalah pasukan yang dipersiapkan oleh Yang Agung Mogui Huangdi untuk memasuki gerbang langit yang telah ditemukan oleh Jenderal Besar Dong Huo, ucap raksasa tersebut membuat King Ruo dan rombongan kembali saling berpandangan. Apakah semua pasukan Juren telah ditempat di neraka kecil kuno ini? Sudah, Tuan, jawabnya dengan wajah serius. Itu artinya ada 200.000 raksasa neraka besar di tempat ini, ucap King Ruo mengerutkan keningnya, membuat kedua raksasa tersebut terkejut bahkan mereka yang terbakar api putih. Bagaimana Tuan bisa tahu jumlah pasukan? Itu rahasia. Lalu bagaimana dengan pasukan lainnya? Apakah mereka juga sudah dikirim ke tempat ini? Sudah ada 3 kelompok besar Tuan. Di kawasan timur ini adalah markas besar pasukan raksasa, lalu di wilayah barat markas besar hewan buas, dan di wilayah utara pasukan iblis kekacauan, jawab sosok tersebut dengan jujur membuat King Ruo dan rombongan terdiam. Iblis kekacauan, tanya Fang Yu Buxiu Diliu dengan serius. Kekera neraka, Tuan. Disebut sebagai iblis kekacauan karena sifat mereka yang senang membuat kekacauan dan keributan, sehingga klan mereka terpisah dengan klan hewan buas lainnya, jawab raksasa tersebut dengan jujur. Baik. Lalu bagaimana dengan aturan ruang dan waktu neraka kuno, apakah kalian bisa menjelaskannya? Tanya Fang Yu Chai Hong dengan serius. Mengenai hal itu, aku tidak tahu banyak Tuan, tapi aturan ruang dan waktu neraka kuno ini sudah lama berubah. Sudah lama, tanya King Ruo dengan serius. Benar, Tuan. Itu terjadi setelah seorang dewa menyusupi tempat ini, dan membuat kekacauan yang menewaskan penguasa tunggal Mogui Tufu dan seluruh kerabatnya, ucap sosok lainnya berbicara, membuat King Ruo terdiam. Ruo ucap Fang Yu Chai Hong melalui telepati. King Ruo menjelaskan tindakannya membuat kekacauan di dalam neraka kuno, membuat Fang Yu Chai Hong terdiam. Itu artinya mereka mengubah aturan ruang dan waktu tempat ini setelah aku membuat kekacauan. Ucap King Ruo menjelaskan tindakannya, membuat kekacauan di dalam neraka kuno membuat Fang Yu Chai Hong terdiam. Lalu siapa yang mengubah aturan ruang dan waktu tempat ini? Tanya Fang Yu Buxiu Diliu. Ya Yang Agung, Mogui Huangdi, Tuan. Dengan wajah serius. Baik, lalu bagaimana dengan para pelindung tempat ini? Mengenai hal ini kami tidak tahu, Tuan. Baik, lalu berapa banyak para abadi yang kalian miliki? Tanya Fang Yu Chai Hong dengan serius. Mengenai hal itu kami juga tidak tahu, Tuan. Dengan wajah serius. Baik, aku rasa sudah cukup, ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya. Segel bola emas transparan mengurung kedua raksasa tersebut dengan sosoknya yang langsung berubah menjadi kabut darah, lenyap tanpa sisa. Ternyata Mogui Huangdi sedang mempersiapkan penyerangan, ucap Fang Yu Chai Hong dengan wajah serius. Ruo apakah mungkin ini ada hubungannya dengan situasi yang terjadi di wilayah selatan sebelumnya? Fang Yu Buxiu Diliu menanggapi. Sepertinya demikian. King Ruo menanggapi. Pangdahai, Zhao Kang, cukup, ucap King Ruo menghentikan kedua pelayannya yang masih menyiksa kedua raksasa tersebut. Baik, Yang Mulia. Dengan sikap hormat sambil mengembalikan golok perak pada King Ruo. Untuk kalian, ambil saja, ucap King Ruo dengan tenang. Terima kasih, Yang Mulia. Dengan sikap hormat, lalu menyimpan golok perak yang merupakan senjata semi-abadi tingkat puncak tersebut. Segel bola emas transparan mengurung kedua sosok yang telah terkapar bersimbah darah tersebut bersamaan dengan sosoknya yang langsung berubah menjadi kabut darah.
Setelah membunuh kedua raksasa tersebut, King Ruo lalu mengambil kekuatan darah keempat raksasa yang masih terbakar oleh api putih dengan paksa, lalu menyegelnya ke dalam botol giok kecil. Ruo apa rencana kita selanjutnya? Tanya Fang Yu Buxiu Diliu setelah King Ruo mengambil kekuatan darah keempat raksasa tersebut lalu membunuhnya. Leluhur, kita akan membahas masalah ini, jawab King Ruo sambil menyibatkan perisai transparan yang memisahkan rombongannya dengan kelompok Shin Mosu yang berada di tingkat semi-abadi. Baik, ucap Fang Yu Buxiu Diliu dengan tenang. Qin bagaimana? Apakah kamu sudah bisa menyesuaikan diri dengan dunia kecil ini? Tanya King Ruo dengan tenang. Sudah, Guru. Bei Qin menanggapi dengan sikap hormat. Baik, lalu bagaimana dengan kakek dan paman? Tanya King Ruo mengarahkan pandangannya pada Shin Mosu dan rombongannya yang ditanggapi dengan anggukan kepala. Syukurlah, ucap King Ruo dengan senang lalu meminta mereka untuk mendekat. Kakek, paman, silakan cari tempat duduk yang nyaman, karena ada hal penting yang akan kita bicarakan. Ucap King Ruo dengan tenang, namun hal itu membuat Shin Mosu dan rombongannya merasa tidak tenang. Baik, ucap Shin Mosu dan rombongannya lalu mendekati King Ruo dan rombongannya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.